In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre, Patris allegro, veritas liberabit vos. Saya akan mengajak kita sekalian untuk katekese pada kesempatan ini membahas bagaimana para pendeta saling istilah saya itu baku naik soal Yesus itu anak Allah atau bukan. Jadi yang sudah baku naik sembarang itu mari kita luruskan. Kenapa terus baku naik itu? Oke. Iman dan akal berjalan seiring, kebenaran tak takut diuji terang. Tradisi hidup, sabda pun bergema. Di sini iman berdiri, tak pernah tumbang. Ingat baku naik itu bahasa Indonesia artinya saling tumpang tindih, saling menaiki satu sama lain. Kalau pikiran Anda ke makna peyoratifnya itu bukan urusan saya. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya ungkapkan, bukan atas apa yang Anda tafsirkan ya. Oke. Katekese di hari Paskah dalam oktav Paskah ini berjudul satu pernyataan, 4 tanggapan, 1 masalah. Kenapa Protestan baku naik soal ajaran? Analisis teologis atas perdebatan Yesus bukan anak Allah. Nah, pernyataan kontroversial Yesus bukan anak Allah yang datang dari Protestan sendiri juga telah memicu reaksi yang relatif berlebihan ya, terutama dari kalangan pendeta dan figur media sosial yang berafiliasi dengan tradisi Reformed atau Calvinis. You know who they are. Nanti kita akan sebut orang-orangnya di sini dengan penuh hormat. Respon yang muncul tidak hanya cepat tetapi juga intens, seolah menyentuh titik sensitif dalam kerangka teologi yang mereka pertahankan. Nah, 4 tanggapan yang akan kita analisis berikut ini mewakili spektrum respons yang paling menonjol dalam ruang digital, baik di media sosial, mungkin juga forum gereja, karena ada juga yang memberikan balasan itu sebagai bagian dari khotbah di gereja maupun diskusi teologi populer yang kemudian disebar ke dalam diskusi media sosial yang lebih ramah netizen. Ya, oke, meskipun berasal dari latar belakang yang relatif serupa dalam hal komitmen terhadap prinsip sola scriptura dan kanon 66 kitab, keempat superhero Protestan ini, superhero Calvinis ini, menunjukkan variasi pendekatan yang cukup signifikan. Secara kolektif, mereka mencerminkan bukan hanya semangat apologetik internal, tetapi juga ketegangan konseptual yang tidak selalu disadari dalam arus utama Protestan kontemporer. Pada pandangan pertama, keempatnya tampak berdiri di garis yang sama, membela ortodoksi Kristen terhadap klaim yang dianggap menyimpang. Namun ketika dianalisis lebih mendalam, perbedaan cara mereka memahami dan menjelaskan istilah anak Allah justru mengungkap satu kelemahan yang lebih mendasar. Suatu kelemahan yang lebih mendasar. Suatu dan satu itu bedanya di apa ya? Komen di bawah. Penjelasan mereka itu mengungkapkan suatu kelemahan yang lebih mendasar, yakni ketidakstabilan konseptual instability dalam menjembatani relasi hubungan antara keilahian Kristus dan keputraannya, keanakannya secara ontologis. Jadi mereka konsepnya tidak stabil, lari sana lari sini, baku naik.
naik sana naik sini, begitu. Ironi yang sulit diabaikan terletak pada cara mereka memposisikan argumen masing-masing. Ya maklum ya, karena mereka tidak punya satu magisterium yang mengikat, jadi semua bebas bicara ya. Keempatnya berbicara dengan nada normatif, seolah-olah yang mereka sampaikan adalah representasi langsung dari kebenaran universal kekristenan. Hampir tidak ada upaya eksplisit untuk membatasi posisi mereka sebagai ekspresi khas dari tradisi reformat atau bidat Calvinisme. Ya, tidak mungkinkah mereka mengaku bidat Calvinis? Klaim-klaim tersebut disajikan dalam bentuk yang seakan-akan netral, padahal secara metodologis dan historis sangat-sangat spesifik. Ya, jadi masalah pertama yang dihadapi adalah mereka menaikkan diri, mengangkat diri sendiri menjadi paus dan memaksa orang lain tunduk kepada mereka. Padahal mereka cuma melanjutkan bidat tertentu, bukan gitu. Nah, di titik ini muncul pertanyaan yang layak diajukan. Kalau kerangka yang digunakan bersifat partikular, khusus, khas, mengapa hasilnya diklaim universal? Ya, kenapa mereka itu yang nyatanya akan kita sebut nyatanya adalah penganut Calvinisme, hasilnya diklaim untuk universal? Ya, Calvinisme itu kan bukan Katolik, ya kan? Calvinisme tidak bukan? Jawabannya tampaknya tidak jauh dari kecenderungan klasik dalam teologi pasca reformasi. Ini ada kecenderungan teologi pasca reformasi mengabsolutkan hasil interpretasi sendiri sambil mengabaikan kondisi interpretatif yang melahirkannya. Ya, itu macam apa, anak durhaka begitu. Atau bayangkan orang yang duduk di pohon, di cabang pohon, atau dia balik dan gergaji. Percabangan di dahan yang dia duduki dengan induk pohonnya. Itu cari mati, bro. Nah, atau kita ungkapkan dengan kata lain, partikularitas, kekhasan disamarkan sebagai yang umum. Partikularitas disamarkan sebagai universalitas. Dan seperti biasa, yang tidak disebutkan justru menjadi bagian yang paling menentukan. Bagian di mana mereka tidak menyebutnya, itu justru bagian yang paling menentukan. Dan kita akan lihat. Jadi katekesi ini bertujuan, pertama bukan untuk menghina. Katekesi ini bertujuan untuk, ada 4 tujuan. 3. Merangkum dan menganalisis masing-masing tanggapan yang ada di sosial media yang tentu saja menimbulkan pertanyaan untuk orang Katolik yang juga percaya Yesus sebagai anak Allah. Yang kedua, menunjukkan pola kekeliruan umum yang mendasari tanggapan-tanggapan tersebut. Dan yang ketiga, menawarkan perspektif Katolik yang lebih utuh secara ontologis dan teologis, bro. Begitu. Jadi perspektif ini tidak hanya menjaga konsistensi doktrinal, tetapi juga menjelaskan makna terdalam iman akan Kristus dengan membedakan secara tegas relasi kekal dalam Tritunggal dari tindakan historis dalam ekonomi keselamatan. Ya, vamonos. Yang pertama, mari kita analisis 4 tanggapan dari 4 superhero Calvinisme. Yang pertama, Pendeta MYM, penegasan keilahian yang mengaburkan relasi. Tanggapan pertama, atau saya urutkan seperti ini, tanggapan pertama dari pendeta yang terhormat Muriwali Yanto Matalu dari GKKR menekankan bahwa Yesus adalah Allah. Afirmasi ini benar dan fundamental. Tapi penjelasannya tidak memuat distingsi yang jelas, perbedaan yang jelas antara Bapa dan anak. Ya, orang Katolik lebih familiar dengan putra ya, karena jelas putra berarti anak laki-laki. Bapa dan putra sebagai relasi yang sungguh berbeda dalam satu hakikat ilahi. Dalam teologi klasik, perbedaan ini ditegaskan melalui konsep bahwa Bapa dan putra adalah 2 pribadi yang memiliki relasi khas, unik. Bapa tidak berasal dari siapapun, sedangkan putra, anak, berasal dari Bapa melalui kelahiran kekal, generatio eterna. Tapi keduanya tetap memiliki satu hakikat ilahi yang sama. Jadi perbedaannya ada di relasi. Relasi ini bukan sekedar perbedaan peran atau fungsi, melainkan perbedaan pribadi yang tetap menjaga keesaan Allah. Sampai sini kalau kamu bingung, itu berarti baik. Akibatnya, pendekatan ini, pendekatan MYM,
cenderung mereduksi Tritunggal menjadi satu pribadi dengan berbagai ekspresi. Secara teologis, posisi ini mendekati modalisme, pandangan bahwa Allah tidak sungguh-sungguh memiliki relasi internal, melainkan hanya tampil dalam bentuk berbeda. Saya tidak mengatakan bahwa MYM itu penganut mengajarkan modalisme, no, tapi cenderung mendekati modalisme. Kelemahan utamanya mempertahankan keilahian tetapi kehilangan struktur relasional Tritunggal. Biasanya itu diandekan dan orang Katolik yang kasih jawaban. Karena itu mereka memang tidak bisa lari dari Katolik, nempel terus, hafal doktrin lalu berkuar-kuar di luar. Yang kedua, kita lihat Pendeta Albert Rumampuk, argumentasi biblika yang tidak menyentuh ontologi. Tanggapan kedua dari saudara pendeta yang terhormat Albert Rumampuk mencoba lebih sistematis dengan mengumpulkan berbagai teks kitab suci untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah yang kekal. Secara tekstual, argumen ini kuat, ya. Tapi secara filosofis, dia berhenti pada level deskriptif, cuma menggambarkan doang. Istilah seperti diutus atau sebelum dunia ada digunakan untuk menyimpulkan keberadaan kekal Allah, anak, putra, tetapi tanpa refleksi ontologis mengenai apa arti putra itu sendiri dalam diri Allah. Ya, putra artinya apa? Anak artinya apa? Ya. Dalam konteks ilahi, anak putra tidak sekedar menunjuk pada hubungan biologis atau kronologis, melainkan pada relasi asal yang kekal. Ya, dari Bapa, dari pribadi kedua Tritunggal kepada Bapa. Putra, anak berarti suatu subsistensi ilahi yang menerima hakikatnya dari Bapa melalui kelahiran kekal, bukan melalui penciptaan atau permulaan dalam waktu. Kelahiran kekal, generatio eterna. Ya. Definisi ontologis ini menegaskan bahwa putra adalah pribadi ilahi yang berasal dari relasi asal yang abadi dengan Bapa tanpa menghilangkan keesaan hakikat. Pemahaman ini ditegaskan dalam Konsili Nicea pertama tahun 325 dan Konstantinopel pertama 381 dengan istilah homoousios, sehakikat. Santo Athanasius dalam De Incarnatione dan Santo Thomas Aquinas dalam Summa Theologiae Pars Prima, Quaestio 27-28, menguraikan bahwa kelahiran kekal anak adalah prosesio yang bersifat metafisik, bukan temporal. Katekismus Gereja Katolik KGK 246 menyatakan bahwa anak dilahirkan, bukan diciptakan, dan sehakikat dengan Bapa. Jadi dengan argumen ini, dengan pernyataan ini, dengan dasar ini, argumen Albert menunjukkan apa yang dinyatakan kitab suci, ya, tetapi tidak menjelaskan bagaimana hal itu dimungkinkan secara metafisik. Ya. Kelemahan utama, ketergantungan pada teks tanpa kerangka ontologis yang memadai. Saya kan sudah pernah menjelaskan bahaya iman tanpa metafisika. Teologi tanpa metafisika itu tidak kuat. Ya. Yang ketiga, tanggapan yang ketiga, jadi dari tadi kita bergerak dari Sumba, MBM, kita ke Manado, Albert Rumampuk, sekarang kita balik ke Timor, Esdras Soru, intuisi metafisik yang tidak dikembangkan. Tanggapan ketiga, pendeta yang terhormat Ezra Alfred Soru mulai bergerak ke arah yang lebih mendalam dengan memperkenalkan konsep hakikat dan kesatuan esensi antara Bapa dan anak. Tapi pendekatan ini tidak dikembangkan secara konsisten. Ingat, konsisten. Penjelasan selanjutnya kembali menggunakan analogi manusia, misalnya biologis, untuk menjelaskan relasi ilahi tanpa mempertimbangkan perbedaan ontologis radikal antara Allah dan ciptaan. Jadi Ezra maksudnya tidak mempertimbangkan bahwa Allah dan ciptaan itu berbeda secara radikal, bro. Pakai analogi tanpa penjelasan secukupnya itu berbahaya. Ya. Nah, analogi semacam itu kalau tidak dibatasi
bisa mengaburkan keunikan relasi Tritunggal. Ya. Tradisi teologi klasik justru menggunakan analogi yang lebih bersifat metafisik. Misalnya, analogi akal budi dan kehendak dalam diri manusia dari Santo Agustinus, seperti pikiran melahirkan kata, logos secara imanen, demikian juga Bapa melahirkan anak secara kekal sebagai pancaran intelek ilahi. Analogi ini tetap terbatas, namun membantu menjaga penghormatan pada misteri ilahi. Kelemahan utama Pendeta Ezra Alfred Soru yang terhormat, intuisi metafisik yang tidak ditopang oleh analisis filosofis yang konsisten. Ya, akhirnya kita tiba pada dedengkot Calvinistik. Dekingadas masih di timur. Konstruksi sistematis tanpa dasar ontologis yang tegas. Ya. Tanggapan keempat dari Pendeta Dekingadas membedakan berbagai makna anak Allah sebagai gelar ilahi, distingsi pribadi, dan gelar mesianik, serta mencoba mengacu pada literatur teologi modern. Ya, pendekatan ini menunjukkan usaha serius untuk sistematisasi, tapi masalahnya muncul ketika kategori-kategori tersebut tidak diikat oleh satu prinsip ontologis yang jelas. Ya, relasi kekal dalam Allah, Trinitas imanen, dan fungsi historis dalam ekonomi keselamatan, Trinitas ekonomis, berpotensi tercampur, baku naik. Meskipun lebih terstruktur, pendekatan ini tetap belum menyentuh akar metafisik dari doktrin yang dibahas. Kelemahan utama Pendeta Dekingadas, sistem kategoris yang tidak berakar pada struktur ontologis yang eksplisit. Ya, kebanyakan pendeta itu hafal saja konstruksi konsili kan, kemudian cari ayat untuk membenarkan. Mereka terima saja lalu cari ayat itu gitu. Ya, mari itu pertama tanggapan masing-masing dari pendeta yang berpikir bahwa mereka sedang menjadi pahlawan pembela ortodoksi. Mari kita lihat pola kekeliruan umum di kalangan para pendeta penganut Calvinistik itu. Dari keempat tanggapan tersebut yang memang dari kalangan kaum Calvinis, dapat ditarik beberapa pola kesalahan yang sama. Pertama, pencampuran level analisis. Keempat pendeta kita yang terhormat cenderung mencampur ontologi, yaitu hakikat Allah, dengan relasi imanen, Tritunggal dalam diri Allah yang kekal, relasi imanen, dan ekonomi keselamatan, tindakan Allah dalam sejarah. Jadi mencampur tiga hal yang harusnya dibedakan secara tegas. Ontologi, hakikat apa itu Allah, relasi imanen, bagaimana Allah dalam dirinya sendiri, dan ekonomi keselamatan, tindakan Allah dalam sejarah. Ya. Akibatnya istilah anak Allah menjadi ambigu. Ya, kadang dipahami sebagai relasi kekal, kadang sebagai fungsi historis. Ya. Yang kedua, kekeliruan yang kedua ya. Ya, kekeliruan yang kedua itu penggunaan kategori temporal untuk realitas kekal. Jadi memaksakan kategori waktu untuk yang sebenarnya melampaui waktu. Istilah seperti sebelum dunia, menjadi, atau mendahului digunakan untuk menjelaskan relasi dalam Allah. Padahal dalam pengertian klasik, Allah tidak berada dalam waktu. Kekekalan Allah yang dikenal dengan istilah eternitas dalam bahasa Latin bukanlah waktu tak terbatas, melainkan keberadaan yang sepenuhnya di luar waktu. Timelessness, ketiadawaktuan. Ya. Seluruh keberadaannya hadir sekaligus tanpa dimensi masa lalu, kini, atau masa depan. Nah, kesalahpahaman tentang kekekalan ini pernah menjadi akar kontroversi Arianisme pada awal abad keempat. Para pengikut Arius beranggapan bahwa anak Allah diciptakan atau berawal dalam waktu, karena mereka tidak mampu membedakan antara keberadaan kekal dan eksistensi sebelum waktu. Kejelasan tentang kekekalan ilahi bukan hanya filosofis, melainkan fondasi dogmatis yang telah ditegaskan kembali sepanjang sejarah gereja. Ya.
Lanjut ke kekeliruan yang ketiga, reduksi relasi menjadi gelar atau fungsi. Jadi ada relasi direduksi menjadi gelar atau fungsi. Anak Allah, frase ini sering dipahami sebagai gelar kehormatan, peran dalam keselamatan, atau sekedar ekspresi keilahian. Padahal dalam teologi klasik, anak, putra adalah relasi asal yang nyata dan kekal dalam diri Allah. Suatu relasi subsisten yang merupakan pribadi ilahi itu sendiri. Ya. Dan yang keempat, absennya kerangka metafisika yang konsisten. Jadi mereka itu kaburnya karena di situ tidak ada kerangka metafisika yang konsisten. Ya. Meskipun menggunakan kitab suci yang sama, keempat pendekatan menghasilkan interpretasi yang berbeda karena tidak memiliki kerangka metafisika yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa teks saja tidak cukup tanpa prinsip interpretatif yang stabil. Ya. Nah, mari kita lihat perspektif Katolik yang penting, kesatuan melalui ontologi. Tradisi Katolik menawarkan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan menggabungkan 3 pilar, kitab suci, tradisi, dan akal budi, metafisika. Secara ringkas, perspektif ini bisa dirumuskan sebagai berikut. Pasang telinga. Yang pertama, metafisika yang jelas. Allah dipahami sebagai ipsum esse subsistens. Apa itu Tuhan? Ada itu sendiri yang berdiri sendiri. Ada itu sendiri yang berdiri sendiri. Tidak berada dalam waktu dan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya. Konsep ini yang dirumuskan oleh Santo Thomas Aquinas memberikan landasan bagi pemahaman tentang kesederhanaan ilahi, a.k.a. simplicitas Dei, dan kekekalan sejati, veritas eterne. Ya. Yang kedua, distingsi relasional dalam satu hakikat, perbedaan hubungan di dalam sesuatu yang satu. Tritunggal dipahami sebagai satu hakikat, una substantia, 3 relasi subsistens, 3 relaciones subsistentes. Bapa tanpa asal, anak putra dilahirkan secara kekal, dan Roh Kudus diprosesikan melalui napas cinta. Anak bukan gelar, melainkan relasi asal yang kekal, yaitu pribadi kedua yang menerima seluruh hakikat ilahi dari Bapa melalui kelahiran kekal, namun tanpa memisahkan hakikat tersebut. Tidak menjadikan hakikatnya terpisah. Inilah yang dikenal sebagai generatio eterna. Bahasa Latin yang artinya kelahiran kekal. Konsili Lateran ditegaskan dalam Konsili Lateran keempat tahun 1215. Bagi mereka yang belajar teologi ada kode dari Denzinger 804, DS 804. Yang ketiga ada distingsi antara processio dan missio. 2 hal yang penting. Processio itu asal-usul kekal pribadi ilahi dalam diri Allah. Namanya trinitas imanen. Ya. Anak dilahirkan secara kekal dari Bapa, Roh Kudus diprosesikan dari Bapa dan anak, putra. Itu processio, asal-usul. Sementara missio itu pengutusan pribadi ilahi dalam sejarah keselamatan. Namanya trinitas ekonomis. Anak diutus ke dunia menjadi manusia. Roh Kudus diutus pada hari Pentakosta. Dengan distingsi seperti ini, teks-teks kitab suci seperti Aku diutus oleh Bapa, Yohanes bab 5 ayat 23-24, atau Anak tidak tahu hari itu, Markus bab 13 ayat 32, dibaca secara tepat. Yang pertama, Aku diutus oleh Bapa itu menunjuk pada missio, tanpa meniadakan keilahian. Yang kedua, pada natur manusiawi Kristus dalam inkarnasi. Tanpa distingsi ini terjadi percampuran yang fatal. Nah, yang keempat, inkarnasi sebagai penambahan natur, bukan perubahan relasi kekal. Anak atau putra tidak menjadi putra dalam sejarah, dia tidak menjadi putra dalam sejarah. Dia sudah secara kekal sebagai pribadi kedua. Ya. Keputraannya sudah dari kekal sebagai pribadi kedua. Dalam inkarnasi, dia mengambil natur manusiawi. Bandingkan KGK 461 sampai 463,
tanpa kehilangan natur ilahinya dan tanpa mengubah relasi kekalnya dengan Bapa. Gelar anak Allah dalam konteks historis tetap merujuk pada realitas ontologis yang sudah ada sebelum dunia dijadikan. Jadi kesimpulannya begini, fratres carissimi, perdebatan kebakunaikan seputar pernyataan Yesus bukan anak Allah memperlihatkan bahwa masalah utama bukanlah kurangnya data biblika, melainkan kurangnya integrasi antara kitab suci dan refleksi filosofis yang matang. Keempat pendeta kita yang terhormat yang kita tanggapi dalam katekese ini sama-sama ingin mempertahankan iman, sama-sama menggunakan sumber yang sama, namun menghasilkan pendekatan yang berbeda, bahkan berpotensi saling bertentangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka ontologis yang jelas, kesatuan doktrin sulit dipertahankan. Sebaliknya, dengan integrasi antara kitab suci, tradisi, dan metafisika, iman tidak hanya dipertahankan, tetapi juga dipahami secara lebih utuh dan koheren. Perspektif Katolik tidak sekedar menawarkan jawaban, melainkan suatu habitus teologis, kebiasaan berteologi yang membedakan secara disiplin antara level analisis ontologis, relasional, imanen, dan ekonomis historis. Jadi, gelar anak Allah dipulihkan maknanya sebagai realitas relasional yang kekal, bukan sekedar gelar fungsional. Saudara-saudara, perdebatan ini, kebakunaikan ini seharusnya tidak berhenti pada siapa yang benar atau salah, tetapi mengarah pada pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana kebenaran iman dijaga agar tetap satu di tengah berbagai kemungkinan interpretasi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak terletak pada penambahan argumen semata, melainkan pada kedalaman fondasi yang menopangnya. Ya, disinilah pendekatan Katolik menunjukkan kekuatannya, bukan hanya dalam menjawab, tetapi dalam menjaga koherensi antara iman, akal budi, dan realitas itu sendiri. Bagi apologetika, prinsip kunci yang dapat diambil adalah bahwa setiap dialog tentang doktrin Tritunggal dan gelar anak Allah menuntut pembedaan tegas antara relasi kekal dan tindakan historis. Dengan kerangka ontologis yang jelas, apologet Katolik bisa menyampaikan jawaban yang otentik secara iman, konsisten secara logika, dan mampu mengarahkan diskusi pada makna terdalam misteri Kristus, tanpa terjebak dalam perdebatan semantik atau reduksionisme fungsional. So, terima kasih untuk para pendeta dengan ajaran yang baku naik, yang membuka mata orang Kristen tentang betapa kacaunya teologi tanpa metafisika, atau sebuah asumsi metafisika yang disembunyikan karena takut diperiksa sampai tuntas. Satu kitab di tangan, 1000 tafsir di jalan. Katanya satu iman, tapi suara berlawanan. Di mimbar tinggi kau bicara, katamu ini suara surga. Ayat dibuka, suara membara, tapi maknanya beda semua.